Saya akan sharing shortcuts dari Microsoft Word. Mari buka acara ini dengan mengucapkan nama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, acara Mata Garuda Dekti Kampus 4 telah dibuka. Langsung saja, setelah acara selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marshal PDP, dan video profil Mata Garuda. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini saya akan memandu jalannya acara sampai dengan nanti sesi diskusi. Dan sebelum kita ke pemaparan dari pemateri, izinkan dulu saya memperkenalkan pemateri ini dengan membacakan CV-nya. Nama lengkapnya itu adalah Sari Puspita Dewi, SPD, MPD. Bidang keahliannya pendidikan dan linguistik bahasa Inggris. Untuk riwayat pekerjaannya atau profesi sangat banyak ya. Di sini 10 tahun terakhir pernah menjadi pemimpin redaksi Warta PNJ, majalah kampus PNJ, kemudian sebagai editor di buku pelajaran Kemendikbud, kemudian menjadi dosen, bahkan pernah menjadi penerjemah. Saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan ongoing, yaitu award LPDP di University of New South Wales untuk program PhD. Nah, untuk judul buku yang pernah diterbitkan itu ada English for Design and Media, kemudian ada Smile of the Brave Soul, buku terjemahan, kemudian buku-buku juga banyak, ada buku teks pelajaran SMA, ada Warta PNJ, Proceeding Annual Students Asian International Seminar, dan juga pernah menerbitkan artikel ilmiah. Kemudian untuk penelitiannya sangat banyak, di sini ada 11 dari CV yang saya terima. Dan prestasinya tadi award LPDP yang sedang menempuhkan di University of New South Wales, kemudian pernah meraih medali emas cabang monolog tahun 2018 dan pernah menjadi peserta terbaik pelatihan Applied Approach dan pekerti PNJ. Kemudian pengalaman sebagai juri pernah, kemudian memperoleh haki atau hak cipta, buku ajar English for Design and Media. Nah, inilah CV dari pembicara kita pada pagi hari ini yang merupakan kompeten di bidang MS Word ya. Kalau misalkan tadi sudah menerbitkan banyak publikasi, artikel ilmiah dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa lebih detail menerima materi tentang MS Word ini. Oke, itu saja mungkin dari saya. Lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan dari Kak Sari Puspita Dewi. Pada Kak Sari Puspita Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Galung. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Sari. Ya. Bisa dibantu untuk share screen-nya Mbak Binda? Baik, kita mulai ya study hacks with Microsoft Word. Sekali lagi, bukan karena saya pakar, tapi karena saya kuliah sudah ikutin dari jenjang D3, S1, S2, juga sebagai penerjemah, editor, dan menulis publikasi, jadi saya sering menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, saya akan bilang, simplify your life by working smarter and faster. Kita harus kerja cerdas dan kerja cepat gitu ya. Saya akan sharing shortcuts dari Microsoft Word, menu-menu cara cepat gitu ya. Oke. Ya, saya akan bagi dua, pengoperasian file dan pengoperasian teks. Jadi untuk shortcuts, kadang-kadang blogger itu nulisnya Ctrl A sampai Z. Nah, saya kan nggak menghafal kan, tapi kita menggunakan. Jadi saya akan berbagi pada teman-teman shortcuts untuk pengoperasian file dan shortcuts untuk pengoperasian teks dalam file. Oke? Di sini teman-teman pasti tahu Ctrl N itu adalah untuk membuat file Microsoft Word yang baru. Kemudian Ctrl O berarti kita buka Word yang lama ya. Ctrl O di sini open gitu. Kemudian Ctrl W itu tuh file yang sedang dibuka. Jadi kursor kita nggak perlu repot-repot lari ke file, tapi langsung aja Ctrl W gitu ya. Itu akan langsung menutup file yang sedang dibuka. Tapi don't worry, pasti akan ada pertanyaannya, apakah save, apa cancel, atau don't save. Selanjutnya, Ctrl P. Ini perintah untuk cetak ya. Dan kita bisa juga lihat previewnya. Kemudian, semua sudah tahu ya, Ctrl S, yaitu untuk menyimpan. Nah, mungkin yang ini belum tahu. Ctrl Shift S, jadi langsung menyimpan dengan nama yang lain ya, karena save as gitu ya. Selanjutnya pengoperasian teks dalam file. Nah, kali ini akan lebih banyak dari yang pertama. Dimulai dari Ctrl C alias copy gitu kan. Bedanya apa sama Ctrl X? Bedanya kalau copy berarti teks yang kita pilih tadi masih ada ketika kita klik paste gitu ya, atau ketika kita klik Ctrl V. Tapi kalau Ctrl X berarti hilang gitu ya. Kita lihat di sini latar belakang
copy, lalu ketika di paste muncul dan yang lama masih ada. Tapi Ctrl X ketika teks kita pilih, kemudian kita paste, kita salin di sini, maka yang di awal tidak ada lagi. Oke. Selanjutnya, ya ini tahu semua ya, Ctrl V itu untuk paste teks ya, paste di sini menyalin ya. Salin tempel ya. Lanjut. Ya, kalau Ctrl A itu untuk all text ya, artinya kita pilih seluruh teks dalam file. Misalnya, kita lagi ngetik terus oh iya salah, fontnya harusnya ternyata Times New Roman. Sekarang ini Arial ya, sudah Ctrl A aja, langsung dipilih seluruh teks. Selanjutnya, nah ini banyak yang nggak tahu. Kalau kita bikin skripsi, laporan, tesis, apapun itu, yang jumlah halamannya banyak sekali, kita nggak perlu capek-capek loh, geser kursor, langsung aja ketik Ctrl G, nah ini artinya go to page, jadi cari halaman yang dituju. Nanti akan keluar menu seperti ini. Nah, kita langsung ketik halaman berapa, misalnya ini, saya ketik halaman 13 misalnya, lalu kita klik go to, maka dia akan muncul ke halaman 13, langsung sedetik. Selanjutnya Ctrl D untuk buka menu font. Ini mungkin banyak yang nggak tahu karena langsung milih font itu mungkin di menu home saja ya, tapi ternyata bisa loh kita kalau mau spesifik, banyak sekali yang mau kita ubah, kita bisa ke Ctrl D. Selanjutnya Ctrl K. Nah, siapa yang punya hobi jadi blogger atau suka nulis-nulis sesuatu yang harus menyertakan web, kita gunakan hyperlink. Nah, contohnya kayak gini. Silahkan klik di sini. Maka kata di sininya akan muncul website. Nah, seperti itu. Kelihatan ya? Jadi caranya bagaimana? Kita ketik biasa dulu, lalu ada kata yang mau kamu jadikan webnya, kamu kamu select gitu ya, kamu pilih gitu ya, kita blok, lalu kita Ctrl K. Nah, Ctrl K dia langsung muncul begini. Insert hyperlink. Nah, bukan cuma untuk web loh, tapi juga bisa untuk menyertakan dokumen atau email address. Biasa kan kalau kita suka lihat hubungi kami di sini. Nah, ketika klik di sini langsung muncul email, WhatsApp atau macam-macam. Nah, masukkan aja address-nya ya. Jadi kalau misalnya ini web page, ya masukkan link dari website yang mau kita kehendaki. Kita klik di sini, lalu ketik OK. Maka kata yang kita tuju tadi, ketika kita tempelkan kursor, dia akan muncul website. Nah, seperti ini ya, sekali lagi. Tada! Oke. Selanjutnya, indent. Indent di sini artinya kalau kita itu, kalau dalam keyboard biasanya menggunakan tab ya. Jadi kalau kita mau agak masuk gitu ya, misalnya menjorok 5 ketukan, atau ini kebalik, misalnya hanging indent. Jadi yang di awal justru barisnya lebih geser ke kiri, tapi ke dalamnya dia menjorok ke dalam. Nah, ini memang jarang sih dipakai. Biasanya teman-teman pasti pakai ruler ya, pasti pakai penggaris yang ada di menu home itu. Tapi kalau mau cepat ya bisa Ctrl M atau Ctrl T. Selanjutnya, wah ini tahu semua ya, undo. Wah saya tahu deh Bu, kalau Ctrl Z itu pasti untuk undo ya. Jadi kalau misalnya kita ngetik latar belakang yang menunjang, salah. Kita undo aja, maka yang menunjangnya akan hilang. Ini adalah last action kita. Kemudian, kalau misalnya kita, nggak jadi deh, masih dibutuhkan, ya sudah kita Ctrl Y, yaitu membatalkan undo. Nah, sudah tahu ya, posisi teks itu ada kanan, kiri, tengah, bahkan justify. Di sini, kalau misalnya kita taruh kursor kita atau kita pilih kata yang mau kita pindahkan, kita geser, langsung aja kita ketik Ctrl R. R di sini right, maka dia langsung pindah ke kanan. Tapi kalau kita ketik Ctrl L, maka dia langsung pindah ke kiri, karena L di sini left. Tapi kalau untuk di tengah, ketik Ctrl E, maka dia langsung pindah di tengah halaman.
Ya, selanjutnya kita juga bisa pakai shortcut loh untuk gaya penulisan font. Jadi sekali lagi, tolong istirahatkan ketikusnya ya, alias mouse. Jadi dengan kita menggunakan Ctrl B, maka teks itu akan langsung bold. Tapi kalau kita Ctrl I, berarti dia untuk italic. Dan untuk Ctrl U, dia untuk underline. Teman-teman tahu nggak? Kalau cuma satu kata aja, kita nggak perlu blok loh. Jadi nggak perlu diblok katanya, kita langsung taruh aja kursor di tengah kata atau dimanapun pokoknya di dalam kata satu kata itu. Ketika kita klik Ctrl U, maka dia langsung ada garis di bawah kata tersebut. Berlaku untuk semua gaya penulisan. Nah, di sini mungkin banyak yang belum tahu. Kalau kita membesarkan font dari teks yang dipilih, oke, 1-2 kata mungkin di blok aja gitu ya. Terus dipilih di home. Tapi kalau misalnya banyak, nah lebih gampang pakai ini. Ctrl, Shift, dan lambang lebih besar. Pasti fontnya langsung lebih besar dari teks yang dipilih. Tapi kalau, wah kayaknya kebesaran nih, mau dikecilkan, maka sebaliknya. Ctrl, Shift, dan lambang lebih kecil. Sudah paham? Yuk, lanjut. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak yang bekerja atau menggunakan simbol-simbol yang kita nggak ketemu di keyboard ya. Jadi misalnya mau sebut atau mau bikin simbol copyright, maka kita ketik aja Ctrl Shift C. Terus mau bikin TM ya, trademark, Ctrl Shift T. Kemudian ada lagi nih, register gitu kan. Ctrl Shift R. Semudah itu. Nah, kadang ada juga, kalau sen gimana ya? Dolar ada, pound sterling ada, yen ada, tapi kok sen nggak ada sih? Nah, caranya Ctrl garis miring dan huruf C, maka dia langsung muncul lambang sen atau simbol sen. Atau ada juga yang mau menulis tapi ada butuh kata-kata bahasa Prancis atau kata-kata dalam bahasa Jerman. Jadi perlu menggunakan apostrof ya, apa ya ini bilangnya? Ya, apostrof ya. Kalau saya biasanya bilangnya huruf dengan topi. Jadi contohnya huruf E pada cafe gitu kan, ada topinya. Nah, gimana caranya biar E-nya ada topinya? Kontrol, apostrof, dan huruf. Nah, siapa nih yang skripsinya harus 1,5 spasi atau ada juga yang 1 spasi? Caranya adalah kalau kita mau memudahkan ya, misalnya banyak paragraf yang harus diubah spasinya atau space line-nya. Langsung aja kita klik, kita pilih teksnya, langsung kita ketik Ctrl 1. Maka paragraf langsung berubah menjadi 1 spasi. Tapi kalau 1,5 deh Bu, oh ya sudah. Kita ketik Ctrl plus 5. Oke? Atau kalau mau 2 spasi, Ctrl dan 2 ya. Kita langsung ketik bareng-bareng. Gampang kan? Dalam keyboard itu ada kata N dan home ya, ada menu N dengan home. Kalau kita ketik N, saya udah tahu itu pasti ke akhir kalimat di baris yang sama. Ya, betul. Kalau home juga untuk ke awal kalimat di baris yang sama. Tapi ada yang tahu nggak? Kalau kita ketik Ctrl dengan N, maka kursornya akan ke kata yang paling terakhir dalam file itu. Gitu. Tapi kalau Ctrl Home, misalnya Anda lagi di halaman 15, terus mau balik lagi ke halaman 1, ya kita langsung aja ketik Ctrl Home. Maka dia langsung ke kata pertama dalam dokumen itu. Jadi nggak perlu repot-repot scroll ya. Oke deh, sekian menu shortcuts dari Microsoft Word yang sudah pernah saya bagikan di acara Mata Garuda LPDP. Dan untuk poin 2, 3, 4, 5, dan 6 ada di video terpisah. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye.